Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BS TV yang masih rebahan, silahkan lanjutkan rebahan sambil mendengarkan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang patih Gajah Mada, yaitu patih yang terkenal dengan Sumpah Palapa yang bisa menyemangati I.F. Soekarno dan Muhammad Yamin untuk menyatukan Indonesia ini. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama di BFS TV. Ini saya ambil dari Wikipedia bahwa Patih Gajah Mada lahir pada tahun 1291 Masehi dan wafat pada tahun 1364 tahun Masehi. Dikenal dengan nama lain Gino Doro, adalah seorang panglima perang dan mahapatih yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Jadi Gajah Mada ini adalah patih yang terkenal di kerajaan Majapahit, di mana kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang sangat terkenal dengan sangat besar di Asia Tenggara. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti pada zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 Masehi dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakunti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Jadi Gajah Mada ini diangkat jadi patih oleh Srijaya Negara yang memimpin pergerakan Nyi. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Jadi karir dari Gajah Mada ini dari patih menjadi Amangkubumi, dari menteri besar menjadi perdana menteri. Sangat hebat sekali Gajah Mada ini, mantap. Patih Gajah Mada ini sangat terkenal dengan Sumpah Palapanya, di mana Sumpah Palapa tersebut yaitu dia tidak akan memakan palapa sebelum ia dapat menyatukan Nusantara. Walaupun dia sangat terkenal pada masa itu, tapi tidak banyak sejarah-sejarah atau hal-hal yang dapat ditemukan oleh masyarakat sekarang mengenai tentang Gajah Mada. Setelah itu, mari kita sama-sama mengulas arti dari Gajah Mada atau arti dari nama Gajah Mada. Kata gajah mengacu kepada hewan besar yang disegani hewan lainnya. Jadi Gajah Mada, gajah itu adalah sebuah hewan sangat disegani oleh hewan lainnya, di mana gajah tersebut sangat besar dan sulit untuk ditaklukkan oleh maupun oleh serigala ataupun raja hutan, yaitu singa. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggapan atau tunggangan dari desa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, atau putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu Gajah Mada, ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagai gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. Yang kedua,
Ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat, dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Jadi Gajah Mada ini yaitu seekor gajah yang mabuk. Bagaimana dia bisa berjalan seenaknya, dan ketika ada musuh yang ingin menghancurkan kerajaan yang dia pimpin, maka dia dapat menghancurkannya dengan mudah. Begitulah arti nama seorang patih terkenal pada masanya, yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada tidak begitu saja terkenal dan karirnya melejit. Patih Gajah Mada, ia memulai karirnya dari bawah. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang yang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel atau kepala pasukan, bayangkara, pengawal raja, dan masa Prabu Jayanegara. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Jadi sejak lahir namanya Mada. Setelah dia menjadi patih, dia memberikan namanya menjadi Gajah Mada. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 ke desa Bandander. Itu karir awal Patih Gajah Mada. Dari situ dia berangkat sampai dia menjadi seorang patih yang sangat terkenal. Patih Gajah Mada memberikan sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau ia tidak akan memakan rempah-rempah, yang diartikan kenikmatan keduniawi. Jadi rempah-rempah yang dimaksud adalah kenikmatan duniawi. Dia tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara, sebagaimana tercatat dalam kitab Para Raton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Ini bunyi dari Sumpah Palapa di kitab Para Raton. Siro Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Siro Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Puro, ring haru, ring pahang dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana ingsun amukti palapa. Yang artinya, ia Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, ia baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung, Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasanya. Jadi Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum dia menyatukan Nusantara. Dari Sumpah Palapa ini ada dua tokoh besar Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin, yang berpegang teguh kepada isi Sumpah Palapa dari Gajah Mada ini, dan mereka berdua meyakini bahwa mereka
mampu atau akan menyatukan Nusantara, yaitu Indonesia, dengan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau satu tujuan yang di sini dijadikan simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Demikian tadi pembahasan dari sang Patih Gajah Mada, Patih Amangkubumi dari Kerajaan Majapahit yang sangat terkenal dengan Sumpah Palapanya. Jika ada kekurangan dari video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan komentar juga apakah saya harus membahas tentang raja-raja lainnya atau ada sejarah lainnya. Tetap stay di BFS TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap rebahan dan tetap pandai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.